Ini dia 6 skill AI yang bakal bikin lu cuan. Gak perlu gimmick, gak perlu ribet, dan yang paling penting ini semua skill nyata yang bisa lu langsung pakai buat bisnis lu. Gak perlu jadi programmer, gak perlu jadi marketer atau sales expert. Yang lu butuhin cuma ngerti cara pakai AI dan fundamental yang bener. Hai, gue Freddy Kasawan dan di video kali ini gue bakal bantu tunjukin kalian 6 skill AI yang udah terbukti ngebantu gue untuk ngebangun bisnis yang lebih efisien, produktif, dan pastinya lebih menguntungin. Ini bukan sekedar teori, ini real strategi yang udah gue praktekin secara langsung. Jadi kalau lu bisnis owner atau marketer atau orang yang pengen cuan lah pakai AI, atau orang yang pengen mulai bisnis tanpa harus pusing belajar banyak hal yang baru, skill-skill ini bakal jadi game changer buat lu dari mulai desain AI, editing AI, sampai otomasiin juga AI-nya juga. Semuanya bakal bikin bisnis lu jalan lebih cepat. Jadi pastiin lu nonton sampai akhir karena yang terakhir ini adalah paling high income buat kalian semua. Kita langsung masuk aja ke chapter 1. Oke, skill pertama yang harus lu kuasai langsung cuan adalah prompt engineering. Ini bukan cuma tentang memberi perintah ke AI, tapi gimana lu bisa ngoptimalisasiin komunikasi dengan AI supaya hasilnya sesuai target sama apa yang lu butuhin. Jadi ini ibarat skill paling basic ya, yang harus kalian punya sebelum memulai perjalanan AI lu. Jadi pastiin kalian benar-benar mempelajari prompt engineering yang satu ini. Gua udah bagi-bagi ebook gratis supaya kalian bisa belajar. Langsung aja DM gua di Instagram dengan YouTube prompt, gua kirimin ebook gratisnya di DM kalian. Jadi apa sih itu prompt engineering? Singkatnya, prompt engineering itu adalah seni dan ilmu bagaimana nyusun perintah atau instruksi yang spesifik dan jelas untuk kasih tahu ke AI. Kalau lu nggak bisa memberikan perintah yang tepat, hasil dari AI-nya bisa jadi salah kaprah atau bahkan nggak berguna sama sekali. Intinya lu harus ngerti cara ngomong ke AI biar AI bisa kasih output yang relevan dan terarah. Ibaratnya garbage in ya garbage out. Sampah masuk, keluarnya juga sampah keluar. Kalau kan masukin emas, keluarnya pun juga emas. Nah, kenapa skill ini bisa bikin lu cuan? Ya karena sekarang banyak bisnis yang bergantung pada AI untuk ngolah data, mengambil strategi marketing, bahkan sampai analisis pasar. Misalnya dalam dunia data analysis, kalau lu bisa bikin AI ngolah data dengan cara yang tepat, itu bisa jadi sumber informasi yang sangat berharga buat pengambilan keputusan di bisnis. Lu bisa menghemat waktu, lu bisa ngurangi error, dan yang paling penting mempercepat proses. Contohnya misalnya lu ingin menggunakan AI analisis data penjualan atau riset pasar. Dengan prompt yang tepat, AI bisa kasih lu insight yang lebih akurat, nyajiin tren yang mungkin lu nggak lihat sebelumnya, dan bahkan sampai nyusun laporan otomatis yang bisa langsung dipakai untuk strategi bisnis. Semuanya bisa jadi otomatis tanpa perlu nunggu lama atau hire data analyst yang mahal-mahal. Karena prompt ini juga hubungannya sama skill-skill AI lainnya. Gak cuma di LLM doang, tapi untuk semua skill AI yang nanti akan gua bahas. Jadi pastiin kalian mulai belajar dan latihan membuat prompt yang lebih terstruktur dan jelas sekali. Kalau bisa akan punya namanya prompt library kalian. Ketika kalian nemuin prompt yang bagus, masukin ke prompt library kalian untuk bisa kalian pakai ulang atau buat template diganti-ganti subjek atau tasnya juga. Oke, jadi di prompt engineering yang gua ajarin ke kalian, pastiin kalian gunain AI 1 hari 30 menit aja. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai apapun LLM lainnya yang kalian nyaman. Yang penting kalian pakai aja 30 menit 1 hari tanpa alasan apapun, dan pasti gue yakin prompt kalian pasti akan improve setelah kalian pakai AI setiap harinya. Oke, skill AI yang kedua adalah bikin lucuan pakai AI for designing. Dengan AI lu bisa bikin desain produk, materi iklan, dan website dengan sangat cepat. Tapi ingat ya, meskipun AI powerful, lu tetap butuh skill desain dasar buat hasil yang layak jual. Jadi lu harus tahu fundamental tentang AI basic design. Lu kalau nggak paham desain, belajar desain at least basicnya. Percuma lu belajar AI tapi lu nggak paham desain, hasilnya juga pasti akan jelek. Nah, AI seperti Canva AI, Midjourney, dan Ideogram bisa bantu lu bikin desain-desain dengan cepat dan mudah kayak gini. Tapi bukan berarti lu tinggal serahin semuanya ke AI. Lu tetap harus punya standar desain yang tinggi supaya hasilnya bisa bersaing di pasar dan dijual dengan harga yang premium. Nah, kenapa ini bisa cuan? Ya, desain itu kunci utama ya buat branding dan marketing. Dengan AI, lu bisa bikin foto produk atau iklan yang menarik dan siap pakai tanpa biaya tinggi. Tapi kalau lu bisa gabungin kemampuan desain dasar dengan AI, lu bakal hasilkan desain yang lebih bernilai dan pastinya lebih laku dibandingkan orang yang cuma bisa AI
desain aja. Jadi contohnya di perusahaan gua ya. Jadi untuk menghasilkan materi iklan yang bagus, kita butuh desain yang bagus, desain yang mewah untuk materi iklan. Kalau misal hasil desainnya ada jelek, brandingnya jelek, perusahaan akan boncos untuk bayarin iklannya. Jadi desain yang bagus bakal bantu konten marketing lu jadi lebih efisien dan naikin penjualan. Jadi desain yang baik itu bukan hanya masalah tampilan, tapi juga strategi marketing yang sangat ngedukung brand kalian. Skill ketiga yang bakal bantu lu hemat waktu dan naikin kualitas konten dengan AI for editing. Nah, di AI yang satu ini lu bisa edit video, audio, bahkan bikin clipper buat personal branding tanpa perlu jadi ahli editing. AI editing bisa mempercepat proses editing lu, mulai dari ngilangin silence di video, potong video dari klip pendek buat sosial media, sampai generate video avatar yang bisa ngomong seperti manusia. Tools seperti Clipper dan Firecut bisa ngoptimalisasin semua ini. Atau kan juga bisa pakai Heigen untuk gantiin orang supaya nggak perlu syuting lagi. Kenapa ini bisa cuan? Ya karena konten video sekarang jadi salah satu cara paling efektif buat personal branding dan marketing. Tapi banyak orang kesulitan dan kehabisan waktu buat ngedit. Nah, dengan AI ini lu bisa hemat waktu dan bikin klip video atau video avatar yang siap dipakai tanpa perlu syuting lagi. Selain itu, AI juga bisa bantu lu cari B-roll yang sesuai dengan tema video lu. Nggak perlu lagi cari-cari video tambahan yang memakan waktu. Bahkan tools kayak ChatGPT kombinasiin O3 dengan Deep Research bisa bantu lu untuk ngasilin B-roll secara otomatis, makin cepat dan makin efisien. Nah, contohnya B-roll yang semua yang ada di sini gua generate pakai Midjourney dan hasilnya lebih HD daripada gua harus cari B-roll di website tertentu. Nggak bisa gua spesifikin yang semua yang gua mau dan bisa gua generate pakai muka-muka gua. Contohnya bisa seperti ini ya. Nah, kenapa skill ini wajib dikuasai ya? Gua sebagai business owner atau content creator, editing AI itu bisa jadi game changer ya. Karena lu bisa fokus ke ide-ide kreatif dan biarin AI yang urusin teknisnya. Ini bakal bikin lu lebih produktif dan ngehemat biaya dalam jangka panjang. Jadi kalau lu pengen hemat waktu dan fokus konten kreatif, mulai coba AI for editing. Sekarang juga, semakin lu terbiasa, semakin lu efisiensi juga bisnis lu. Langsung masuk aja ke skill yang keempat, yang bakal bikin lu lebih produktif dan menghasilin lebih banyak cuan, adalah AI for writing. Nggak perlu nulis lagi ribuan kata sendiri, AI bisa bantu lu buat skrip, artikel, atau bahkan konten marketing dalam sekejap. Nah, AI ini bisa bantu lu buat berbagai jenis konten tulisan, mulai dari skrip video, artikel SEO, hingga email marketing. Dengan tools seperti Lazyline, Sandcastle, atau ChatGPT, lu bisa dapetin ide draft dan bahkan penulisan konten yang langsung siap dipakai. Kenapa skill ini bisa langsung nguntungin kalian? Karena konten itu kunci ya dalam pemasaran digital. Semakin banyak konten berkualitas yang lu hasilin, ya semakin besar peluang juga lu jangkau audiens dan ningkatin penjualan kalian. Pakai AI lu bisa mempercepat proses penulisan dan bahkan mengoptimalisasiin gaya bahasa sesuai dengan audiens yang lu tuju. Jadi di sini bukan cuma ChatGPT atau Gemini, karena juga bisa pakai yang namanya Sandcastle atau Lazyline. Di sini toolsnya udah bisa gather semua informasi kompetitor kalian, gather konten-konten yang lagi viral gimana, dan langsung ditarik transkripnya untuk dijadiin konten bahasa kalian. Dan ini akan jadi game changer di dunia konten scripting. Nah, ada namanya juga Deep Research dan Ideation. Dan selain itu, AI for Writing bisa bantu lu dengan Deep Research untuk topik yang lebih kompleks kayak data ekonomi atau teknologi. Tools seperti ChatGPT dan Perplexity ini bisa bantu lu dapetin insight yang lebih dalam dan otomatis, ngebuat tulisan yang lebih otentik dan relevan. Kenapa skill ini wajib dikuasai? Ya karena sebagai business owner atau content creator, AI for Writing ini bisa ngebantu banget buat ningkatin kualitas konten lu tanpa ngabisin waktu yang berjam-jam di depan layar. Dan ini adalah skill yang harus dikuasai kalau lu mau pengen dapat produksi konten yang lebih bagus secara efisien dan efektif. Yang paling penting juga pahami fundamental script writing. Apa itu hook, apa itu power word, apa itu CTA, apa itu bridging, dan segala macam tentang script writing kalian harus pahami. Dan ini skill kelima AI yang harus lu pelajari. Dan skill ini lu bisa hemat waktu dan tingkatin efisiensi, yaitu AI for automation. Dengan AI lu bisa otomasiin proses bisnis lu, mulai dari content creation sampai workflow keuangan tanpa perlu repot-repot lagi. AI bisa ngebantu lu bikin sistem otomatis buat bisnis lu. Misalnya, lu bisa pakai tools seperti N8N, Zapier untuk otomasiin alur kerja, mulai dari posting konten di sosial media, pengelolaan email marketing, hingga keuangan atau manajemen proyek kalian. Kenapa skill ini bisa langsung nguntungin kalian ya? Karena otomatisasi ini ada artinya lu bisa hemat waktu dan tenaga yang biasanya habis ngerjain tugas-tugas repetitif, misalnya alur pemasaran otomatis,
otomatis yang ngebantu menjaga komunikasi dengan audiens tanpa harus kirim email satu persatu lagi. Nah, lu bisa tingkatin efisiensi dan scalability bisnis kalian tanpa nambahin biaya operasional yang sangat besar. Contoh penggunaan dalam bisnis misalnya, lu bisa otomatisasiin pengelolaan pelanggan menggunakan CRM yang berintegrasi langsung dengan AI. Jadi lu bisa melacak interaksi pelanggan dengan ngirimin notifikasi otomatis berdasarkan aktivitas mereka, dan ini ngebantu banget buat lu untuk jaga engagement dan konversi penjualan. Jadi di skill yang satu ini kalian harus paham sama yang namanya alur kerja di setiap bisnis, karena workflow setiap bisnis itu berbeda. Jadi kan harus pahami dulu AI mana yang bisa kalian otomatisasiin pakai AI N8N. Karena nggak semua bisnis itu sama, jadi kan tugas kalian mencari tahu apa jadi problem di setiap perusahaan. Contohnya kayak misalnya kalian punya perusahaan A yang punya problem di balas cepatnya agak lama, lu bisa bantu mereka untuk bikinin chatbot yang sesuai sama yang kalian mau. Nah, di skill yang satu ini lu harus pahami sama namanya workflow setiap bisnis, karena setiap perusahaan itu beda-beda dan problemnya pun juga beda-beda. Jadi kan harus bisa mapping kerjaan dari setiap bisnis itu sendiri. Mulai dari mapping pertama misalnya nih, permasalahan dari CS itu permasalahannya apa? Kalian bisa mapping permasalahan di mana, dan kalian bisa cari tahu AI mana yang bisa diotomatisasiin pakai problem yang sudah disebutin oleh perusahaan yang tadi udah gua jelasin. Jadi kalau lu pengen otomatisasiin bisnis dan tingkatin efisiensi lu bisa mulai belajar AI for automation. Oke, skill terakhir ini yang bakal bikin lu lebih tajir dan lebih cerdas dan ngambil keputusan bisnis pakai AI for data analysis. Dengan AI yang satu ini lu bisa ngolah data dengan lebih cepat dan dapat insight yang lebih akurat buat ngebantu strategi bisnis lu. Atau kalian mau dibayar lebih mahal dengan skill yang satu ini. Ada AI Data for Analysis, itu kemampuan untuk ngubah data AI dalam menganalisis data secara lebih efektif. Misalnya, lu bisa gunain AI untuk menganalisis tren pasar ke depannya. Untuk bisnis fashion, warna-warna apa yang akan lebih ramai di tahun yang akan datang. Melakukan prediksi penjualan atau bahkan untuk riset kompetitor. Tools seperti Google AI dan ChatGPT Deep Research juga bagus banget. Atau Perplexity yang cocok banget untuk mencari data-data yang harus kalian pakai untuk mengambil keputusan di bisnis kalian. Kenapa ini bisa cuan? Karena skill ini dibutuhin banyak perusahaan untuk mengurangi kesalahan ngambil keputusan. Kalau mereka ngambil keputusan ya pasti lebih rugi. Karena semakin akurat data yang lu miliki, semakin tepat juga keputusan yang lu bisa buat. Dengan AI yang analisis data, lu bisa mengetahui peluang pasar, kebutuhan audiens, dan potensi-potensi produk yang akan datang. Hasilnya, lu bisa ngambil langkah yang lebih strategis dan ngehemat biaya dan ningkatin profit untuk perusahaan kalian. Nah, contohnya lu punya data pelanggan dan AI bisa ngevaluasiin pola pembelian mereka untuk memprediksi produk apa yang paling laku buat bulan depan. Atau AI bisa bantu lu nganalisis data penjualan dan memberikan insight tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam produk atau strategi pemasaran kalian. Sebagai business owner, AI for data analysis itu sangat penting buat ngambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Bukan cuma feeling doang. Kalau lu bisa nganalisis data dengan AI, lu bakal bisa mengidentifikasi peluang baru, menghindari kesalahan yang mahal, dan membuat bisnis lu menjadi kompetitif. Jadi kalau lu mau manfaatin AI for data analysis, sekarang saatnya buat mulai gali data dan ambil keputusannya yang lebih inform dan strategis. Jadi udah jelas ya, 6 skill AI yang kita bahas tadi: prompt engineering, AI for designing, AI for editing, AI for writing, AI for automation, sampai AI for data analysis. Semuanya punya potensi besar buat ngubah cara lu kerja, ningkatin efisiensi, dan pastinya ngasilin lebih banyak cuan. Semua skill ini bukan cuma sekedar tren teknologi, tapi fundamental buat bisnis yang pengen bertahan dan berkembang di era digital ini. Semakin cepat lu kuasai teknologi AI, semakin cepat juga lu bisa tingkatin produktivitas, optimalkan operasi, dan bahkan tingkatin profit secara signifikan. Oke, kesimpulannya dari 6 skill AI ini, yang paling penting kalian harus pelajari sama fundamentalnya dulu. Kalau kalian mau otomatisasiin bisnis, kan harus pahami fundamental workflow bisnisnya juga. Jadi jangan sampai kalian cuma bisa belajar AI tanpa ngerti namanya fundamental. Karena kalau kalian nggak ngerti fundamental, hasil pasti lebih biasa aja. Dan yang paling penting, skill yang harus kalian pelajari bukan cuma AI-nya doang. Jadi kalian harus praktekin dan pastiin itu bisa dieksekusi dengan bagus. Ibarat kalian adalah masternya, kalian harus ngerti dulu standar yang tinggi. Kalau kalian nggak punya standar yang tinggi, kalian akan terima hasilnya dari AI cuman ya gitu-gitu doang. Jadi semakin tinggi skill kalian menggunakan AI juga akan lebih tinggi ngoptimalisasiin skill AI-nya dia. Jadi itu aja untuk 6 skill AI. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah untuk next video selanjutnya. Dan gue Freddy Kasawan, work smarter and grow faster. Bye.